Inilah perempuan-perempuan hebat di hutan Indonesia. Yang pertama adalah perempuan penjaga hutan dari desa Air Tenam. Berada di perbatasan antara Bengkulu dan Sumatera Selatan, hutan di desa Air Tenam terjaga dengan baik. Air sungai pun deras dan mengalir jernih. Bisnis ekstraktif seperti perkebunan sawit dan tambang tidak masuk ke desa ini. Alam dan lingkungan desa Air Tenam yang terawat tidak lepas dari peran sosok perempuan bernama Heni Herawati. Heni aktif mengajak para perempuan ikut terlibat dalam setiap program di desa itu, baik penghijauan, menanam kayu, pelatihan mengelola kopi, dan lain-lain. Sejak kecil, Heni banyak menghabiskan waktu di perkebunan bersama orang tuanya yang merupakan petani. Kearifan lokal dalam mengelola perkebunan dengan tetap menjaga hutan yang merupakan warisan orang tuanya hingga kini masih ia pegang teguh. Yang kedua ada Empu Uten atau Ranger Perempuan Penjaga Hutan Aceh. Masyarakat Desa Damaran Baru di Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Aceh, khususnya kaum perempuan, berinisiatif menghijaukan hutan yang dirusak dengan cara menanam kembali. Karena menurut mereka, menjaga hutan bukan hanya tugas laki-laki, perempuan pun juga bisa melakukannya. Ranger perempuan pertama di Provinsi Aceh ini diberi nama Empu Uten atau penjaga hutan, yang tugasnya menjaga hutan dari kegiatan ilegal. Terbentuknya Ranger perempuan diharapkan muncul perempuan-perempuan tangguh yang bisa melindungi hutan, mata air, dan sumber-sumber kehidupan lain secara langsung dan berkelanjutan. Yang ketiga, ada Juliana Wetuk yang merupakan perempuan tangguh penjaga hutan lindung Wehea. Juliana Wetuk atau yang akrab disapa dengan Ming merupakan putri pertama kepala adat Dayak Wehea, Lejitak, yang sehari-harinya Ming bergelut dengan hutan lindung Wehea seluas 38.000 hektar. Layaknya rumahnya sendiri, Ming tahu betul kondisi hutan tersebut. Bagi wanita ini, hutan adalah sumber kehidupan. Adat dan kepercayaan leluhur membuatnya yakin menentukan pilihan untuk melanjutkan perjuangan sang ayah, yaitu menjadi penjaga hutan lindung Wehea yang merupakan warisan paling berharga nenek moyang mereka. Ming berkata bahwa hutan lindung Wehea adalah warisan leluhur warga Dayak Wehea. Di sana tersedia rantai makanan bagi semua makhluk hidup. Ada satwa liar dan tumbuhan yang juga mereka jaga. Yang keempat, namun bukan yang terakhir, adalah Christine Wulandari. Christine Wulandari merupakan Ketua Program Magister Kehutanan Fakultas Pertanian di Universitas Lampung. Selama 27 tahun mengajar di kampus, ia tak henti-hentinya melakukan penelitian terkait pengelolaan hutan berkelanjutan, terutama di Provinsi Lampung. Christine yang juga merupakan Ketua Yayasan Kehutanan Masyarakat Indonesia berpendapat bahwa hutan negara kita yang luas butuh penelitian intensif untuk memaksimalkan potensi sosial, ekonomi, dan ekologi sekaligus menjaga kelestariannya. Bagi Christine, puncak karir seorang akademisi adalah ketika pengabdian kepada masyarakat dan penelitian yang dilakukan dapat diterima oleh rekan profesi dan juga oleh publik. Demikian adalah 4 orang dari sekian banyak perempuan-perempuan hebat penjaga hutan Indonesia yang telah disusun oleh redaksi Mongabe Indonesia untuk Hari Hutan Indonesia 2020. Salam lestari! Ya, banyak banget ternyata inspirasi-inspirasi yang tadi kita sudah sama-sama saksikan dari para pecinta hutan dan juga lingkungan. Bener banget, mengagumkan Ya kan? Sekali cerita-cerita dari beliau-beliau ini. Betul. Tapi sebelumnya kenapa Valerie sama Vero jadi kita ya? Iya. Berubah gitu. Tiba-tiba berubah. Kenalin Pergantian diri dulu. personil. Pergantian personil Iya, gitu ya. Oke. Saya Wiki Adrian. Halo, saya Nadia Laras. Selamat datang. Ya, di sesi berikutnya. Betul Tapi sekali. kalau ngomongin soal sesi, akan ada lebih banyak lagi cerita-cerita inspiratif dari mereka yang kemudian ini sangat-sangat cinta sekali sama lingkungan. Kalau aku cinta dan sayang sama lingkungan, kamu juga pasti. Iya, Ya dan kan? cinta sama
Iya. Ya, seseorang. Sama orang tua. Oh iya, oke. Gitu dong. Jadi nggak Hubungan cuma oke, orang seorang. tua oke. Iya. Siap. Nah, ngomongin soal itu Nadia, setelah tadi kita ngelihat banyak sekali perempuan hebat yang beraksi Benar. untuk hutan Indonesia dalam talk show singkat. Kali ini juga kita akan menghadirkan Siti Mustiani, perwakilan dari komunitas blogger Perempuan Network. Oh gitu. Mau Betul. tahu nggak si saudara Siti ini mau ngapain gitu ya? Nah. Ternyata Siti ini ntar akan bercerita nih bagaimana komunitas non lingkungan bisa berkontribusi dalam upaya pelestarian hutan Indonesia. Jadi buat kamu yang berasal dari komunitas-komunitas non lingkungan, jangan sedih, jangan Ya. gundah, jangan risau. Sebenarnya kita juga bisa berkontribusi untuk lingkungan Ya, gitu, untuk bentuknya hutan. bisa macam-macam. Lagi Benar. nyari inspirasi kira-kira bentuk kontribusi seperti apa yang bisa dilakukan oleh kita, gitu ya, walaupun bukan komunitas lingkungan, tapi Benar. sangat-sangat bisa berkontribusi secara maksimal. Betul. Kita lihat inspirasinya berikut ini. Iya, tak kenal maka tak sayang. Bener. Tak lihat penampakannya, kita nggak akan terlalu kenal. Bener, cakep, bener. Ya kan, makanya sekarang kita mau langsung ngobrol-ngobrol Oke. sama Mbak Siti, ataupun mungkin mendengarkan langsung lah. Pemaparan dari Mbak Betul. Siti. Kali-kali aja nih teman-teman gitu ya dari komunitas non lingkungan mau ikut berpartisipasi gitu Betul. kan. Tapi bagaimana caranya? Nah langsung nih kita ngobrol-ngobrol sama Siti Mustiani, perwakilan dari komunitas blogger perempuan Network. Halo Mbak Siti. Hai Mbak Siti. Halo, kedengeran Hai. nggak ya suara saya? Kedengeran. Apa Sehat kabar? Mbak? Alhamdulillah. Salam sehat. Semoga kita semuanya sehat selalu ya. Sehat. Amin. Oke, saya lihat ini Mbak Siti udah semangat banget nih pengen cerita Amin. inspirasi yang bisa kita kemudian ambil lah ya, bagaimana sebetulnya dari komunitas non lingkungan tapi punya kontribusi yang sangat maksimal. Silakan Mbak Siti. Halo, selamat malam. Perkenalkan dulu, nama saya Siti Mustiani. Saya asal dari Pontianak di Provinsi Kalimantan Barat. Saya di Kalimantan. Nah, karena hari ini adalah Hari Hutan, sebenarnya kita itu banyak cara untuk kita tuh selamatin hutan. Salah satunya itu dengan cara menulis. Kita bisa share pengetahuan kita, ide-ide kita lewat blog, lewat media blog. Apalagi sekarang blogger perempuan itu ngadain kompetisi bersama Hutan Itu ID bersama Hari Hutan Indonesia. Itu temanya melestarikan hutan lewat adopsi hutan. Hadiahnya sebesar 10 juta totalnya. Pernah nggak tuh? Pasti pasti banyak banget yang mau ikut, yang mau join ke kita karena untuk ikut kompetisi ini bebas, nggak harus perempuan, semua kalangan bisa ikut. Yang pasti punya blog dulu. Oke, aku juga bisa ikutan dong ya. Bisa. Siap. Kapan lagi menunjukkan kepedulian sama lingkungan tapi dapat juga hadiah gitu. Tapi itu Benar. kayaknya memang kalau ngelihat sih, kalau kita semua gitu betul-betul mencintai lingkungan, memberikan kontribusi yang sangat maksimal kepada lingkungan, tidak kemudian melihat si hadiah yang 10 juta rupiah ini sebagai tujuan Iya, utama gitu ya. bener. Yang penting kontribusinya, Nah, bukan begitu itu Mbak dia. Siti? Ya benar. Kompetisinya udah mulai loh. Oh, udah Oh. mulai. Tuh. Udah mulai dari tanggal 1 Agustus kemarin dan berakhir sampai tanggal 31 Agustus 2020. Ikutan Oke. ya. Caranya daftar lewat mana dan lain sebagainya, kemudian supaya karyanya dapat dinilai atau dilihat Nah, oleh Mbak Siti dan tim, gimana caranya tuh? oh ya, buat teman-teman yang mau ikut bisa buka website dari bloggerperempuan.co.id. Di situ ada informasi Hari Hutan Indonesia, mulai dari syarat, ketentuan, semuanya lengkap ada di situ. Bisa daftar dulu, nanti baru nulis. Yang pasti submit tulisannya sebelum deadline tanggal 31 Agustus. Oke, Mbak Siti sebagai penulis ecek-ecek semacam aku ini begitu ya, yang gak fasih-fasih banget menulis, boleh dong dikasih tips-tips menulis untuk pemula tuh seperti apa sih supaya bisa ikutan juga nih teman-teman yang ada di rumah. Oke, tipsnya ya, tips dari pribadi saya itu pasti teman-teman udah pernah dong jalan-jalan gitu kan, ke tempat wisata, pasti ada hubungannya tuh dengan lingkungan.
Nah, kamu tuh bisa dokumentasikan foto-foto, kamu ceritain apa yang terjadi dan apa yang kamu lakukan terhadap lingkungan juga bisa. Itu tips yang pertama. Yang kedua, kita update terus info atau update isu-isu lingkungan yang sedang booming. Mungkin bisa baca koran, baca berita, Twitter, trending Twitter gitu. Kemudian tips yang ketiga, kakak bisa share ide-ide kreatif dari kakak sendiri. Mau cara kakak untuk menjaga lingkungan itu seperti apa gitu. Dibuat yang menarik, bikin video, infografis, pokoknya buat selengkap-lengkapnya. Oke, makasih tipsnya Mbak Siti tuh. Kira-kira makin tertantang nggak untuk ikutan? Makin tertantang sih, apalagi kalau misalnya kita menjadikan blog ataupun mungkin karya-karya tulis lainnya sebagai sebuah media untuk berekspresi gitu. Benar. Biasanya untuk aku kan orangnya pemalu banget nih. Wow, aku percaya sih Kak Wiki. Aku kan orangnya pemalu banget. Jadi aku kalau di depan orang gitu, di depan kamu ini aku malu-malu gitu. Tapi kalau aku udah nulis kadang-kadang aku lebih ekspresif gitu ya. Itu kadang ada ide-ide, ada ekspresi-ekspresi yang tersalurkan ketika kita menulis. Ya nggak Mbak Siti? Iya benar banget. Oke. Terus apa lagi? Kalau spesifik soal lingkungan nih gitu, ada nggak sih tips lagi lah ya? Tadi kan agak lebih general lah gitu supaya kita kemudian dapat menciptakan sebuah karya tulis yang enak dibaca, enak dilihat dan sebagainya. Kalau spesifik soal lingkungan hidup, nah cara nulisnya gimana tuh supaya apa ya? Tepat sasaran kali ya. Betul. Lebih... Dan semua apa namanya poin-poin yang kita pengen angkat tuh keangkat dengan cara yang enak aja gitu. Benar. Tanpa dibacanya. Bermaksud menggurui mungkin ya. Karena kan basicnya misalnya kita bukan dari komunitas non lingkungan gitu ya. Betul. Gimana tuh Mbak? Gimana tuh caranya Mbak? Nah, kalau di blogger perempuan itu ada skemanya apa-apa sih pilihan dari yang pengen dibahas itu lebih disudutkan gitu. Kayak lebih fokus kemana, misalnya tentang adopsi hutannya kah, atau jaga hutannya, cerita pengalaman, atau mau pamerin keindahan hutan kita sendiri gitu. Ya kayak gitu sih, kemudian kalau misalnya ke hutan gitu kan kita tahu, jadi tuh kita share tempat-tempat baru atau pengen kemana bisa share juga. Oke, berarti Kak Wiki intinya adalah fokuskan cerita kita di satu tema begitu ya, jangan sampai melebar kemana-mana. Betul. Kalau mau bercerita tentang keindahan hutannya atau keunikan hutannya, fokus aja di situ. Betul. Gitu ya. Jadi setelah baca karya tulisnya, yang baca jadi punya oleh-oleh. Pengen apa yang diceritain ke orang lain gitu. Mbak Siti ada pengalaman yang menarik gak? Misalnya nih ada satu karya tulis gitu soal lingkungan tentunya. Tapi ini kemudian ngasih kritikan ataupun mungkin ngasih opini lah ya mengenai pelestarian lingkungan di sebuah daerah lah gitu. Terus kemudian Mbak Siti misalnya ditanyain ini kok nulisnya kayak gini gitu. Ada gak sih pengalaman-pengalaman kayak gitu? Kalau pengalaman sih lebih ke gini sih, saya datang ke daerah terutama di pelosok Kalimantan. Nah di situ saya masuk ke daerahnya, tanya-tanya, itu banyak banget cerita yang kita bisa angkat ke blog, kita bisa tulis di blog. Kemudian nggak pernah pengalaman gitu. Ternyata yang saya datengin ini adalah salah satu guru dan dia nemu tulisan saya di Google. Nah kalau kita ngeblog itu kan tulisan kita kan bakalan kalau pakai kata kunci tertentu muncul tuh di blog. Nah dia tuh senang banget, senang banget kalau tulisannya itu muncul di Google gitu loh. Ada juga. Oke, jadi mendigitalisasi tulisannya itu ya, jadi ikut membantu mempromosikan juga ya. Betul. Mempromosikan tempat. Mungkin Kak Wiki aku mau nanya sedikit lebih ke teknis perlombaan juga nih buat teman-teman yang sebelumnya belum punya blog gitu. Terus demi ikut lomba ini ikut bikin blog gitu. Jadi tulisan pertamanya tentang tulisan hutan ini apa boleh atau enggak tuh ya Mbak Siti? Biasanya ada syarat-syarat tertentu. Biasanya blog itu harus sudah berumur 3 bulan biasanya. Oke. Sebelum-sebelumnya sudah punya tulisan.
mau pakai website yang gratisan, yang berbayar juga nggak masalah. Yang penting tulisannya bagus, rapi, dan enak kalau dibaca. Oke, aku punya blog tapi blognya mini alias Twitter. Sukanya bikin thread di Twitter gitu. Iya, itu, Nah itu juga bisa gimana nggak sih? tuh? Itu nggak bisa, harus Oh pakai nggak bisa, blog. bisa dong. Kasih 5.000 deh. Nawar ya. Oh gitu. Oke. Siap. Kalau gitu, Pokoknya persyaratannya itu harus setidaknya ada 3 3 bulan lah. Iya, berarti memang harus aktif menulis ya sebelum-sebelumnya gitu ya. Betul. Oke, mungkin pesan-pesan terakhir kali ya. Boleh. Untuk- Apa yang pengen disampaikan nih Mbak Siti supaya kita semua betul-betul terinspirasi untuk memberikan kontribusi yang maksimal kepada lingkungan tapi dengan kapasitas kita masing-masing. Iya, buat teman-teman yang hobi banget nulis, hobi sharing cerita, bikin video, boleh ikutan lomba blog tersebut. Lumayan kan hadiahnya, dan kita juga dalam walaupun menang nggak menang, kita tuh udah benar-benar kontribusi untuk lingkungan, terutama hutan Indonesia. Dan itu kembali kita tuh akan dapat banyak pelajaran yang kita menulis itu sambil membaca. Berarti kita terus belajar, kemudian mengingat lagi apa yang mungkin dulu pernah diajarin waktu SD. Oh iya, ini ternyata ada gitu. Ya buat harapannya teman-teman juga ikut kontribusi, bukan cuma dalam lomba, dalam tulisan-tulisan, karya-karya tulisan yang bisa kamu bagikan juga di sosial media atau blog. Itu aja. Oke, dan yang paling penting adalah ide kita dapat terpampang, nyata, Iya. Bener. dan abadi. Wait, jangan lupa harus orisinil. Nah, itu iya kan, dia. nggak boleh Iya, nyontek bener. ya. Oke. Nggak Nggak boleh plagiat, harus Plagiat. jujur. Kolaborasi Bener. tapi boleh nggak? Misalnya gitu ada video. Aku berdua nih, Nah, mau ada- bikin KWK dan aku. Bener, ada yang suka bikin Boleh, video. tapi pakai satu blok aja. Oh, oke. Oke deh kalau gitu, kita Sip. kolaborasi ya. Baik, Iya, kamu lanjut. ngapain? Aku doa, bantu Oke, doa. Aku tulis. Oke, Mbak Siti terima kasih ya. Mbak Siti, Udah terima kasih. ngobrol-ngobrol. Sama-sama. Ditunggu terus karya-karyanya dan kontribusinya yang sangat-sangat oke untuk lingkungan Yes. di dunia. Baik. Thank you. Thank you very much. Thank you. Bye-bye. Seru ya ngobrol sama Mbak Siti. Kayak memang kelihatan luas gitu pengetahuannya ya. Betul sekali. Biasanya kalau orang yang suka nulis gitu terasah gitu Bener, kan. cakep gitu. Betul Nggak kayak- sekali. Yang punya blognya masih mini kayak aku. Tapi nggak Bener, apa-apa lah. kayak aku. Setidaknya aku ada pelajaran yang aku tangkap dari Mbak Siti tadi. Benar banget. Gitu Jadi pengen kan. nulis lagi ya. Iya betul sekali. Oke, Ya, lanjut. sebelum kita lanjut nih Nadia ke sesi talk show berikutnya, kita denger dulu nih ada suara merdu lagi yang kemudian Wow, akan siapa dilantunkan tuh? Iya. oleh Shena Malsiana. Silakan Oke. Shena. Di gelap malam aku berkaca melihat rupaku. Oh, air mataku perlahan jatuh. Inilah diriku yang tak cukup bagimu. Ku menutup mata menikmati sakit ini karena aku terbiasa dipandang sebelah mata. Walau ini nelangsa, damailah dengan diri. Bertahanlah kau duhai hati nurani, buktikan pada mereka, marilah tanpa henti. Di dalam hati sempat ku ragu arti hidupku. Oh, langit menangis, awan menghitam, Tuhan pun mengerti, ciptaannya terusik, dan ku bisa mulai tertawakan pedih ini karena
damailah dengan diri. Oh, bertahanlah kau duai hati nurani, buktikan pada mereka. Larilah tanpa henti, larilah tanpa henti, oh larilah tanpa henti. Ya. Gimana tadi lagunya Shena Malsiana yang berjudul Nelangsa. Aduh, Waduh. Nelangsa banget kan? Nelangsa itu adalah satu rasa yang aku rasain biasanya kalau ngelihat baik. misalnya ada kayak kerusakan lingkungan, terus Oh, juga ada bener. apa upaya-upaya yang membuat apa ya bikin keseimbangan alam berubah. Bener gitu. banget. Aku rasanya kayak nelangsa. Bener banget. Caelah. Apalagi kalau aku ngeliat orang utan gitu ya. Mm. Kan ada beberapa gambar yang sempat viral juga orang utan. mm. Begini, begitu, terluka. Iya. Kayak pengen nangis juga. Iya, ini jadi momentum sih ya untuk kita akhirnya sebagai manusia mengevaluasi sebetulnya kita tuh apakah sudah menjadi makhluk yang baik dan menghormati alam atau tidak sih gitu ya. Bener banget. Dan sejauh apa sih kita bisa berkontribusi gitu ya Betul. dengan lingkungan khususnya hutan di Indonesia. Dan Nanti ini aku kalau kasih tahu caranya. pasti nanti akan di-share ya. Betul. Kalau ngomongin soal tayangan-tayangan yang menarik, tentu saja ini sangat-sangat berkaitan dengan lingkungan. Selanjutnya kita akan saksikan beberapa video dari Hutan Itu Indonesia, kemudian juga dari KKI Warsi Yes. dan HK Sumatera yang akan menceritakan tentang keindahan dan para penjaga hutan di Sumatera. Sekarang kita jalan-jalan ke Sumatera. Waduh, baik. Gitu. Gak sabar nih aku. Udah Yes. pernah ke Sumatera belum? Udah dong. Oke, udah dong. Iya. Sama. Kalian udah kalau belum saksikan video satu ini. Tapi sebelumnya aku mau kasih tahu dulu caranya kita bisa berkontribusi untuk hutan di Indonesia. Caranya gimana? Caranya langsung aja kita gotong royong gitu ya menjaga hutan dengan donasi adopsi hutan di kitabisa.com/campaign/hari-hutan-id. Jangan Nah, lupa ya. itu dia. /hari-hutan-id. Ya, kita lihat videonya yuk. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi siang ini kita berada di hutan kemasyarakatan air tenam, tepatnya di bagian zona lindung yang kita lihat masih hutan alam yang sangat baik. Jadi hari ini kita akan launching pohon asuh khusus di air tenam. Jadi pohon asuh ini adalah sebuah program yang digagas oleh Warsi untuk membantu masyarakat adat dan masyarakat lokal dalam melindungi kawasan hutan dari berbagai ancaman deforestasi. Jadi adopsi pohon itu menjaga pohon yang berdiri tegak di hutan untuk agar pohon tersebut terjaga dan fungsi ekologisnya tetap terjaga juga. Nah, harapannya dengan pohon asuh ini, para pihak yang punya kepedulian terhadap hutan bisa berpartisipasi dengan mengasuh pohon. Dengan adanya pengasuhan pohon ini, hutan tetap terjaga, masyarakat bisa menjaga kawasan ini, dan benefitnya masyarakat bisa sejahtera. Jadi harapan kedepannya pertama mengharapkan sekali kepada pemerintah bersama-sama dan berkomitmen kuat menjaga hutan karena hutan ini adalah salah satu penyangga lah yang dilihat masyarakat itu penyangga kehidupan yang tidak bisa kita lepaskan dari kehidupan kita sehari-hari. Kita kalau menjaga hutan itu sebenarnya yang pertama untuk jangan sampai erosi terjadinya longsor.
Itu. Dan juga di sini sumber listrik juga itu dari mikrohidro. Nah, jadi airnya juga dari hutan. Jadi kalau nggak ada hutan, nggak ada air, nggak ada sungai, ya nggak ada listrik. Dan karena masyarakat semacam ini boleh dikatakan 95% petani sawah. Jadi keberadaan air itu beradanya dari kawasan hutan. Jadi jika hutan itu tidak terjaga, menimbulkan air kotor atau air tercampur dengan tanah, prakteknya masyarakat sendiri juga sudah mengalami bahwa padi itu berulat. Nah, ketika air yang turun dari hutan itu bersih dan terjaga, padinya kita lihat di belakang kita ini, di sekeliling kita ini begitu hijau dan bagus untuk dipandang dan juga hasilnya memuaskan. Jadi untuk siapapun maupun anak siapapun, cucu siapapun, kalau bisa mari kita sama-sama melestarikan kekayaan lingkungan kita biar hutan bisa terjaga seutuhnya. Jadi tetap semangat, jaga hutan, terus berjuang karena kalian nggak sendiri. Kita sama-sama untuk menjaga hutan demi kelestarian anak cucu kita nanti.